Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menyampaikan materi terkait biodiversity loss akibat dampak perubahan iklim guna memenuhi tugas mata kuliah ilmu hayati yang diampu oleh Ibu Anissa Nur Latifah, Sarjana Sains, Magister Bioteknologi, Magister Agribisnis, PhD. Isi dari materi kami ini ada yang pertama, definisi biodiversitas, kedua, kasus loss biodiversity, ketiga, perubahan iklim global dan kepunahan spesies, keempat, hubungan antara aktivitas manusia dengan ancaman terhadap biodiversitas, kelima, komponen utama penyebab hilangnya biodiversitas, dan yang terakhir, prinsip berkelanjutan. Yang pertama yaitu definisi biodiversitas. Biodiversitas atau dalam bahasa Inggris biodiversity atau keanekaragaman hayati adalah makhluk hidup di bumi yang memiliki banyak keanekaragaman seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Biodiversitas memiliki banyak keanekaragaman baik dari jenis, ukuran, dan jumlahnya. Keanekaragaman hayati yang semakin menurun akhir-akhir ini disebabkan oleh perubahan iklim, kerusakan habitat, serta dominasi dari spesies asing, sehingga berdampak pada berkurangnya manfaat ekosistem ketahanan pangan bagi manusia. Selanjutnya adalah kasus biodiversity loss. Sebelumnya, biodiversity loss sendiri merupakan sebuah terminologi untuk mendefinisikan hilangnya keanekaragaman hayati pada suatu ekosistem. Hilangnya keanekaragaman hayati dapat terjadi secara lokal maupun dalam skala global. Hilangnya keanekaragaman hayati dapat terjadi melalui proses seperti kematian, termasuk kepunahan, migrasi, maupun pemindahan yang dilakukan oleh manusia. Seperti pada gambar di bawah, yaitu ada kematian atau kepunahan, kemudian migrasi hewan, biasanya burung, lalu buruknya kualitas udara, air, dan tanah yang disebabkan oleh pencemaran dan hilangnya habitat satwa liar. Untuk Oke, slide 5. selanjutnya, oke, selanjutnya itu kepunahan terumbu karang. Perubahan iklim menyebabkan pemanasan laut yang berujung pada pemutihan terumbu karang. Menurut laporan dari IPCC, jika suhu global meningkat sebesar 2 derajat, diperkirakan akan terjadi kehilangan hingga 70 sampai 90% terumbu karang di seluruh dunia. Hal ini berdampak pada ekosistem laut yang bergantung pada terumbu karang sebagai habitat, termasuk spesies ikan dan invertebrata yang memainkan peran penting dalam rantai makanan laut. Kerusakan terumbu karang mengurangi keanekaragaman hayati laut, mengancam spesies bergantung karang, dan merusak sektor perikanan serta pariwisata. Yang kedua, dari sudut pandang etika, kerusakan ini mencerminkan kegagalan manusia menjaga keseimbangan ekosistem yang memerlukan upaya konversi dan keberlanjutan untuk melindungi keanekaragaman hayati. Untuk selanjutnya itu penurunan populasi burung bluwok. Di Pulau Rambut, Kepulauan Seribu, Jakarta, burung bluwok mengalami penurunan populasi akibat penurunan iklim. Sejak tahun 1989, burung ini rutin datang setiap Oktober untuk bersarang. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, kedatangan mereka semakin tidak teratur. Pada Januari lalu, hanya ditemukan 14 ekor yang bersarang. Perubahan cuaca dan ketersediaan makanan yang tidak menentu mengganggu siklus reproduksi mereka. Penurunan populasi burung bluwok mengganggu keseimbangan ekosistem dan berdampak pada komunitas pesisir yang bergantung pada pariwisata
ekologi, serta keanekaragaman hayati. Yang kedua, dari perspektif etika, penurunan spesies ini mencerminkan kegagalan manusia dalam menjaga habitat alami yang memerlukan upaya konservasi dan keberlanjutan untuk melindungi keanekaragaman hayati. Kehilangan spesies amfibi di Gunung Kinabalu. Di Gunung Kinabalu, Malaysia, ukuran katak dewasa mengalami penurunan drastis dari 5 cm pada tahun 1980-an menjadi hanya 3,5 cm pada tahun 2008 akibat suhu yang semakin meningkat yang mempengaruhi pola makan dan produksi katak tersebut. Hewan amfibi sangat sensitif terhadap perubahan suhu dan memiliki mobilitas terbatas. Yang pertama, perubahan iklim dan pembukaan lahan mengancam habitat spesifik amfibi seperti katak di Gunung Kinabalu yang dapat menyebabkan penurunan populasi dan ketidakseimbangan ekosistem. Yang kedua, kehilangan spesies amfibi dan dampak perubahan iklim menyoroti tanggung jawab manusia dalam konservasi yang memerlukan upaya adaptasi dan mitigasi untuk melindungi keanekaragaman hayati global. Selanjutnya ada perubahan iklim global dan kepunahan spesies. Temperatur bumi, permukaan bumi diproyeksikan meningkat antara 1,4 derajat Celcius hingga 5,8 derajat Celcius pada akhir abad ke-21 akibat emisi gas rumah kaca. Dengan upaya internasional berfokus menjaga kenaikan di bawah 2 derajat Celcius. Anggreni 2023. Lanjut, pemanasan global juga menyebabkan pelelehan glacier dan es, meningkatkan permukaan di laut antara 0,09 hingga 0,88 meter. Meskipun konsentrasi gas rumah kaca stabil, Ainur Rahmah dan Sudarti 2023. Perubahan iklim global dan kepunahan spesies, peningkatan suhu global sebesar 2 derajat Celcius dapat menyebabkan kehilangan keanekaragaman hayati hingga 14%. Dan jika suhu meningkat hingga 3 derajat Celcius, kekayaan spesies lokal dapat menurun hingga 17%. Spesies yang paling rentan adalah amfibi dan unggas yang menghadapi risiko tinggi akibat perubahan habitat kondisi lingkungan. Nunes 2019. Spesies yang tinggal di ekosistem sensitif seperti kutub juga terancam punah akibat mencairnya es. Contoh beruang kutub dan penguin. Susilawati 2021. Nah, di sini ada perubahan iklim global dan kepunahan spesies. Ada contoh gambarnya di gambar 4. Di gambar 4 ada pencairan glacier di kutub dari sumber koranjakarta.com. Gambar kelima ada air laut melebihi daratan dari sumber CNN Indonesia. Dan selanjutnya ada hubungan antara aktivitas manusia dengan ancaman terhadap biodiversitas. Yang pertama ada perubahan penggunaan lahan akibat konversi hutan menjadi lahan pertanian, pembangunan infrastruktur atau perindustrian dapat menghancurkan atau mengubah habitat alami spesies. Kehilangan habitat ini mengurangi ruang yang tersedia bagi spesies untuk berkembang biak, beristirahat, dan mencari makan yang beresiko mengancam kelangsungan hidup mereka. Wanston dan Venter 2020.
Selanjutnya ada hubungan antara aktivitas manusia dengan ancaman terhadap biodiversitas. Yang selanjutnya, yang kedua, buang sampah sembarangan di alam terbuka merupakan ekosistem dan mengancam biodiversitas, mengganggu habitat satwa liar, serta menyebabkan mereka terperangkap atau kesulitan mencari makanan. Yang ketiga, ada pencemaran. Limbah industri dan rumah tangga yang dibuang ke lingkungan dapat membunuh berbagai jenis makhluk hidup. Pencemaran air dan udara juga mengancam kesehatan ekosistem, mengurangi kualitas habitat, dan menyebabkan kematian massal pada spesies tertentu. Dan yang keempat, ada perburuan berlebihan. Perburuan yang tidak terkendali, termasuk penggunaan bahan beracun untuk menangkap hewan, mengancam populasi spesies liar. Dan di sini ada contohnya gambar buang sampah sembarangan dan ada pencemaran limbah. Next, kita ada komponen utama penyebab hilangnya biodiversitas. Yang pertama itu ada perubahan iklim, kenaikan suhu, perubahan pola curah hujan, dan peningkatan frekuensi bencana alam. Dan selanjutnya ada eksploitasi, perburuan, penangkapan berlebih, dan pengambilan sumber daya alam. Dan yang terakhir ada pencemaran. Pencemaran itu ada bahan kimia berbahaya, dapat merusak habitat dan menyebabkan kematian spesies. Next, di sini kita ada prinsip berkelanjutan atau sustainability principles, adalah konsep yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Prinsip ini melibatkan keseimbangan antara 3 pilar utama, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Yang pertama, pilar lingkungan. Meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem dan menjaga keberlanjutan sumber daya. Contohnya mengurangi emisi gas rumah kaca, menggunakan energi terbarukan, dan mengelola limbah dan mendorong praktik daur ulang. Yang kedua ada pilar sosial, memberikan akses yang setara terhadap pendidikan, kesejahteraan, dan pekerjaan, melindungi hak asasi manusia, menghormati budaya lokal dan tradisional. Dan yang terakhir ada yang ketiga, pilar ekonomi, menerapkan praktik bisnis yang etis, mengembangkan teknologi ramah lingkungan, mendorong efisiensi sumber daya dalam produksi dan konsumsi. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Mohon maaf ada kesalahan dalam presentasi kami. Terima kasih atas atensi yang Ibu dosen berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.